Dukcapil Kabupaten Purworejo tadi saya atur, semuanya pelayanan bisa di-online-kan. Hanya satu saja yang belum bisa online, yaitu perekaman KTP elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas sekaligus sebagai narasumber, Ibu Sekretaris Dinas, dan para pejabat yang lain yang hadir di meeting ini, serta para peserta Zoom meeting meskipun tidak nampak piayinya tapi nampak gambarnya. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita semua di siang hari ini dapat bertemu pada acara Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang selanjutnya adalah acara Zoom meeting ini sebelum dimulai terlebih dahulu akan ada disampaikan sekelumit materi dari narasumber. Untuk itu kepada beliau, Bapak Dr. Kasino MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen Dukcapil Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dukcapil Permades Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Purworejo, semua saja yang saya hormati dan yang saya banggakan. Teman-teman Dukcapil, baik yang ada di dinas maupun yang ada di kecamatan, semua saja yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, dan insya Allah bisa melaksanakan kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai dengan program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, mulai bulan September dalam satu bulannya minimal 2 kali kita akan melakukan kegiatan semacam ini, yaitu Dukcapil menyapa masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan itu bisa lebih memahami dan bisa segera mendapatkan dokumen yang Bapak Ibu butuhkan tanpa banyak hambatan. Terkait dengan itu, manakala ada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Purworejo yang sampai hari ini sudah mengurus dokumen kependudukan, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum meluruskan seluruh dokumen-dokumen kependudukan Bapak Ibu, kalau masih ada kesalahan, ketidakpasan nama dan sebagainya yang antara KTP, akta, ijazah dan sebagainya, tolong untuk segera dibetulkan sesuai dengan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Purworejo terkait dengan bagaimana mengurus dokumen kependudukan di
Kabupaten Purworejo. Ibu dan Bapak yang saya hormati, semenjak adanya COVID pada bulan Maret, Dukcapil Kabupaten Purworejo telah memberikan pelayanan dengan mengutamakan berbasis online. Nah, untuk masuk melalui online itu, Dukcapil Kabupaten Purworejo telah menyediakan berbagai cara. Yang pertama, Bapak Ibu masyarakat Purworejo bisa masuk melalui web Dukcapil. Web Dukcapil itu ada di kop surat Dukcapil, ada di spanduk-spanduk dan sebagainya. Kemudian kalau itu Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu masyarakat Purworejo bisa membuka pelayanan online Dukcapil ini melalui HP Bapak Ibu yang sudah ada di Play Store, yaitu melalui Sindolala. Jadi Dukcapil Kabupaten Purworejo sudah memiliki sistem informasi administrasi kependudukan yang sudah ada di Play Store dengan nama Sindolala. Bapak Ibu yang memiliki HP Android bisa membuka Play Store, kemudian mencari Sindolala, kemudian Bapak Ibu install di situ. Langsung di HP Bapak Ibu. Installnya cukup sekali, bisa dipakai beberapa kali. Silakan dibuka Play Store, ketik Sindolala, kemudian pilih. Ada logonya, seorang cewek cantik yang memakai baju Sindolala. Di bawahnya ada tulisan Sindolala, itu langsung diklik 2 kali, install di HP Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakan untuk proses pelayanan administrasi kependudukan melalui online dengan cara masuki lewat HP. Di samping itu, di samping Sindolala, di Play Store juga Bapak Ibu bisa mendownload, kalau Sindolala males bisa mendownload dengan Porjo, aplikasi Porjo Smart CT, Porjo Smart CT. Nanti Bapak Ibu bisa klik Porjo Smart CT, kemudian diinstal. Lewat situ juga bisa. Jadi untuk Play Store, pelayanan Dukcapil ini ada 2 layanan. Ada 2 jenis Play Store. Yang pertama Sindolala, kemudian yang kedua Porjo Smart CT. Nah, kalau itu dengan Sindolala, dengan Porjo Smart CT, dengan web Bapak Ibu masih mengalami kesulitan, ya Bapak Ibu masih bisa masuk mengurus dokumen kependudukan melalui WA. Nah, untuk WA ini masih semi manual karena belum tersistem dengan bagus di Dukcapil. Nah, maksudnya semi manual itu Bapak Ibu mengirimkan melalui WA sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya kalau akan membetulkan KK, Bapak Ibu harus menulis kakaknya yang salah itu dilingkari, kemudian difoto, yang betul yang mana ditulis di sampingnya, kemudian difoto, kirim ke nomor yang ada di WA. Ibu Bapak yang saya hormati, Dukcapil untuk pelayanan online melalui WA ini menyediakan 5 nomor WA. Ada 5 nomor WA yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk proses pelayanan online dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan. 5 nomor itu untuk apa saja? Yang pertama untuk pengurusan KTP dan KIA. Bapak Ibu bisa menggunakan nomor tersendiri. Kemudian yang kedua, ya untuk pengurusan KTP dan KIA, Bapak Ibu bisa mengakses nomor WA yang ada di Dukcapil, yakni dengan nomor 0857 43 49 maaf saya ulangi Pak, 081 085 maaf 085 741 497 004. Itu untuk pelayanan KTP dan KIA. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pelayanan KK dan surat keterangan pindah, nomor yang Bapak Ibu bisa dihubungi adalah nomor WA 081
126 58406. Ini untuk KK dan surat pindah. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan akte, semua jenis akte, baik akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan sebagainya, semua jenis akte, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA kami 081 126 58408. Ini untuk seluruh akte. Kemudian kalau Bapak Ibu kepengin mensinkronisasi data, mungkin KK dan KTP Bapak Ibu untuk proses BPJS tidak sinkron, untuk pendaftaran bank tidak sinkron, untuk pengurusan nomor HP tidak sinkron, bisa Bapak Ibu hubungi nomor kami di WA 081 126 54171. Nah, ini untuk sinkronisasi data. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu nomor NIK yang ada di KTP sudah sama dengan KK, tapi begitu dipakai untuk proses BPJS, Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu mohon maaf bisa menghubungi nomor ini. Saya ulangi 081 126 54171. Nah, kemudian untuk layanan online yang berkaitan dengan legalisir, memang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104/2019, dokumen-dokumen kependudukan yang sudah di TTE dan KTP elektronik itu tidak perlu dilegalisir. Namun demikian, masih ada beberapa instansi, pemerintah maupun swasta, yang membutuhkan legalisir. Untuk pelayanan legalisir pun, Dukcapil Kabupaten Purworejo telah memberikan layanan secara online, yaitu dengan cara dokumen yang akan dilegalisir, Bapak Ibu foto atau scan dengan kamera scan. Setelah itu dikirim ke nomor WA kami, nomornya 087 802 326 900. Jadi dengan Bapak Ibu men-scan dulu dokumen yang akan dilegalisir, setelah di-scan atau difoto, Bapak Ibu kirim ke nomor tadi 087 802 326 900. Nah, setelah Bapak Ibu kirim di situ, Bapak Ibu tunggu di rumah. Nanti akan ada petugas dari kantor pos atau JNE yang akan datang ke rumah Bapak Ibu dengan membawa dokumen yang sudah dilegalisir. Terus caranya bagaimana? Caranya seperti tadi ya, saya atur. Di foto dokumen yang akan dilegalisir, kirim melalui WA, nanti Dukcapil yang mencetak. Setelah dicetak oleh Dukcapil, setelah di-print oleh Dukcapil, dokumen itu dilegalisir oleh Dukcapil, setelah dilegalisir baru kita kirim. Semuanya gratis, kecuali biaya pengiriman. Biaya pengiriman bukan untuk Capil. Biaya pengiriman untuk JNE atau pos. Berapa biaya pengirimannya? Rp8.000. Untuk berapa jenis dokumen? Semua jenis dokumen yang Bapak Ibu kirimkan dalam satu alamat itu biayanya Rp8.000. Misalnya Bapak Ibu akan melegalisir KTP sebanyak 5 lembar, KK sebanyak 5 lembar, akte kelahiran anak nomor 1 5 lembar, anak kelahiran nomor 2, akta kelahiran anak nomor 2 5 lembar, dan surat nikah misalnya, akta perkawinan 5 lembar, dikirim melalui nomor tadi. Nanti akan kita cetak semua di Dukcapil, kemudian kita kirim semua ke Bapak Ibu, biayanya untuk pengiriman sama dengan Bapak Ibu hanya mencetak 1 atau 2 dokumen. Nanti tetap hanya 8.000, tapi sekali lagi 8.000 itu bukan untuk Capil. Di Capil semuanya gratis. Nyetaknya pun gratis, karena kita sudah menganggarkan untuk beli kertas bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. Nah, terkait dengan itu semua, saya yakin mudah-mudahan dengan pelayanan online yang ada di Dukcapil ini, kita bisa pertama memudahkan Bapak Ibu, tidak harus datang ke Capil untuk mengurus dokumen, hanya sekedar legalisir, tinggal klik-klik main HP, foto, kirim, insya Allah tunggu di rumah 2 atau 3 hari kemudian dokumen itu sudah sampai di rumah Bapak Ibu, tidak usah repot-repot ke Dukcapil. Dukcapil Kabupaten Purworejo, tadi saya atur,
semuanya pelayanan bisa di-online-kan. Hanya satu saja yang belum bisa online, yaitu perekaman KTP elektronik. Nah, terkait dengan KTP elektronik ini, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu yang sampai hari ini belum melakukan perekaman KTP elektronik, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu bisa datang langsung ke tempat pelayanan yang ada di Dukcapil, baik itu di kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, untuk melakukan perekaman KTP-EL dulu. Jadi Bapak Ibu jangan mengharap bisa menerima KTP-EL kalau Bapak Ibu belum melakukan perekaman KTP-EL. Karena KTP-EL ini wajib hukumnya untuk Bapak Ibu melakukan perekaman terlebih dahulu. Baru setelah Bapak Ibu melakukan perekaman, dari Dukcapil akan segera mengirimkan data perekaman itu ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia untuk disinkronisasi data untuk dilihat ketunggalan jati diri Bapak Ibu. Setelah itu hasilnya bisa segera kita cetak kalau sudah dalam bentuk PRR. Selama belum Bapak Ibu melakukan perekaman, Bapak Ibu tidak bisa menerima KTP-EL. Tadi pagi saya jam 7 sudah mendapatkan WA. Pak, KTP saya kok belum jadi-jadi ya. Nah, setelah saya cek, ternyata belum rekam. Ya, saya suruh rekam dulu. Kalau belum rekam, gua tanya KTP-nya belum jadi, ya lucu. Jadi mohon Bapak Ibu, yang saya hormati, KTP-EL itu tidak seperti KTP dulu. Kalau KTP dulu waktu saya masih usia 17 tahun, itu memang begitu usia 17 tahun ngirim foto bisa jadi KTP, tidak perlu perekaman. Itu zaman dulu sekali. Nah, semenjak tahun 2012 itu pemerintah Republik Indonesia sudah beralih dari KTP biasa menjadi KTP elektronik. Nah, untuk mewujudkan KTP elektronik itu, penduduk harus melakukan perekaman mulai dari sidik jari, kemudian iris mata, itu harus direkam semua. Setelah itu dikirim ke data pusat untuk disinkronkan dengan data yang ada di pusat dalam rangka melihat ketunggalan jati diri. Kalau itu sudah, nanti akan muncul namanya PRR, siap untuk dicetak. Nah, pada saat sudah siap dicetak, insya Allah kita sudah bisa melakukan pencetakan KTP elektronik. Pengalaman yang sudah, itu kita bisa, begitu hari ini rekam, 30 menit kemudian PRR sudah muncul. Kalau usianya pada saat perekaman sudah lebih dari 17. Atau paling lambat 24 jam dari perekaman itu KTP sudah bisa kita cetak dan segera kita kirim melalui tadi kantor pos atau JNE. Biayanya sama, 8.000. Biayanya sama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perekaman KTP elektronik, Bapak Ibu bisa nunggu. Kalau memang tergesa-gesa, kalau memang ingin santai langsung kondur, nanti 2-3 hari kemudian KTP bisa sudah diterima oleh Bapak Ibu. Kami akan segera melakukan pengiriman, pencetakan dan pengiriman KTP yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, terkait dengan masalah KTP ini, di Purworejo sampai hari ini masih ada sekitar 5.000 warga Purworejo yang usianya sudah 17 tahun sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Mengapa sama terus sampai 9 Desember 2020? Ya, karena ini ada kaitannya dengan pemilu kada serentak. Nah, Purworejo salah satu kabupatennya menjadi peserta pemilu kada. Sehingga warga Purworejo yang sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik, saya mohon dengan hormat segera melakukan perekaman KTP elektronik agar Bapak Ibu bisa menggunakan hak pilihnya pada saat tanggal 9 Desember 2020. Ini penting
Karena saking pentingnya, maka Dukcapil tidak hanya sekedar menunggu Bapak Ibu hadir di Dukcapil atau di kecamatan untuk melakukan perekaman. Dukcapil Kabupaten Purworejo telah membuat satu program yang namanya Jemput Bola untuk perekaman KTP elektronik di beberapa titik, yaitu di setiap gelondongan. Kalau dalam bahasa di Jawa, khususnya di Purworejo ini ada setiap beberapa lurah atau beberapa desa, 5 sampai dengan 7, itu membentuk satu kelompok namanya gelondongan. Nah, itu kita datang di situ. Ada sekitar 100 titik yang kita jadwalkan sampai dengan akhir November 2020 yang nanti akan kita datangi. Kita sudah menjalankan program ini di Kecamatan Gerabak sudah selesai, Kecamatan Ngombol sudah selesai, Purwodadi sudah selesai, Kecamatan Begelen, dan hari ini kita masuk Kecamatan Kaligesing kalau tidak salah. Kecamatan Kaligesing, kemudian dilanjutkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain sampai dengan 16 kecamatan yang ada di Purworejo. Insya Allah nanti sampai dengan akhir Oktober 2020 semua sudah terkunjungi. Nah, pada saat Bapak Ibu yang desanya atau gelondongannya itu didatangi oleh petugas Dukcapil, silakan Bapak Ibu hadir untuk melakukan perekaman. Kalau yang sudah rekam, Bapak Ibu juga bisa hadir untuk mengurus dokumen kependudukan, karena pada saat kita jemput bola itu di situ juga memberikan pelayanan secara terintegrasi untuk seluruh dokumen kependudukan. Artinya apa? Tidak hanya perekaman KTP, juga pelayanan administrasi kependudukan yang lain Bapak Ibu bisa lakukan pada saat kami datang di titik-titik gelondongan yang jumlahnya tadi saya matur sekitar 100 sampai dengan akhir November 2020. Nah, terkait dengan ini, apabila sesuai jadwal Bapak Ibu ada kegiatan sehingga tidak bisa datang untuk melakukan perekaman pada tim Dukcapil datang waktu ke gelondongan Bapak Ibu bisa saja mulai sekarang, tidak harus menunggu jadwal itu, langsung datang ke kecamatan atau datang ke dinas kabupaten untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, terkait dengan perekaman KTP elektronik ini, karena sekarang masih masa-masa COVID, maka Bapak Ibu harus tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Jangan sampai Bapak Ibu datang, Bapak Ibu ketularan atau Bapak Ibu membawa virus kemudian nulari. Nah, ini jangan sampai. Sehingga nusawu pada saat Bapak Ibu akan melakukan perekaman KTP elektronik, masa-masa sekarang ini, pertama Bapak Ibu harus pakai masker. Itu wajib hukumnya. Nah, kemudian pada saat foto maskernya dibuka. Setelah foto selesai, maskernya pakai lagi. Nah, kemudian setelah pakai masker harus apa? Sebelum masuk ke lokasi Bapak Ibu harus cuci tangan dulu. Itu wajib. Setelah Bapak Ibu cuci tangan, pakai masker, kita cek suhunya. Mudah-mudahan suhu Bapak Ibu tidak lebih dari 38. Kalau Bapak Ibu lebih suhunya lebih dari 38 Celcius, maka ya mohon maaf, perekaman belum bisa dilakukan, ditunda untuk sampai dengan suhu Bapak Ibu kurang dari 38 derajat Celcius. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu melakukan perekaman. Setelah Bapak Ibu melakukan perekaman, alat-alat yang ada di Dukcapil yang Bapak Ibu tadi sudah gunakan tidak bisa langsung dipakai untuk pemohon berikutnya, perekam berikutnya. Alat itu akan dibersihkan dulu oleh petugas kami dengan disinfektan yang kita sediakan. Insya Allah setelah dibersihkan semua, antrian berikutnya masuk untuk melakukan perekaman. Sehingga insya Allah COVID-19 ini, insya Allah kalau Bapak Ibu ketat dalam menerapkan protokol kesehatan ini, insya Allah tidak ketularan dan tidak menulari warga Purworejo yang lain. Nah, untuk terkait dengan masalah ini, mohon maaf sekali, protokol kesehatan baik bagi petugas kami maupun Bapak Ibu yang akan melakukan perekaman tetap harus diperhatikan, harus dilaksanakan sehingga pencegahan COVID-19 itu tidak bertambah tapi segera bisa kita hadapi, segera kita bisa lawan sehingga COVID-19 segera punah dari Republik Indonesia. Ibu Bapak, dengan cara-cara tadi saya yakin pelajaran Dukcapil tidak terlalu
merepotkan Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Purworejo. Inti dari pelayanan Dukcapil ini adalah satu, memudahkan Bapak Ibu masyarakat Purworejo dalam pengurusan dokumen kependudukan yang endingnya setelah mudah Bapak Ibu bahagia. Nah, supaya bahagia Bapak Ibu harus dipermudah. Jangan sampai Bapak Ibu mengurus dokumen kependudukan dipersulit. Teman-teman kami di lapangan maupun yang ada di dinas insya Allah sudah punya komitmen untuk membantu Bapak Ibu dalam kepemilikan dokumen kependudukan sehingga Bapak Ibu pulang itu dengan senyum atau setelah mengurus tidak lama kemudian Bapak Ibu menerima dokumen yang Bapak Ibu butuhkan. Dengan cara ini insya Allah Bapak Ibu akan lebih sejahtera, lebih bahagia manakala Bapak Ibu dokumen kependudukan yang Bapak Ibu butuhkan sudah tersedia. Nah Bapak Ibu, di sisi lain kami melihat bahwa masyarakat Kabupaten Purworejo ini belum 100% memiliki dokumen akte kelahiran. Akte kelahiran yang ada menurut catatan saya itu untuk usia 0 sampai 18 tahun angkanya belum mencapai 100%, baru 95,66%. Angka ini artinya apa? Masih ada warga Purworejo usia 0-18 tahun sebanyak 3,34% ini yang belum memiliki akte kelahiran. Untuk itu saya mohon segera saja diurus akte kelahirannya. Syarat untuk mengurus akte kelahiran tidak susah kok. Hanya satu syaratnya apa? Surat dari penolong kelahiran. Kalau itu hilang cukup dengan SPTJM. Sambil dong. Nah, jadi kalau surat dari penolong kelahiran hilang atau tidak ketemu karena sudah tua, pakai SPTJM. Syarat berikutnya apa? Surat nikah, fotokopi surat nikah orang tua. Kalau itu hilang juga pakai SPTJM. Gampil betul, gampil. Terus mulai syaratipun fotokopi KTP kedua orang tua. Terus mulai syaratipun fotokopi KTP dua orang saksi. Terus yang ketiga mengisi formulir. Nah, formulir ada di web, bisa diunduh di web Dukcapil. Jadi formulir yang harus diisi Bapak Ibu untuk proses pengurusan permohonan akte kelahiran bisa diunduh di web yang ada di Dukcapil. Kalau Ibu Bapak mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa langsung mendekati petugas yang ada di desa kelurahan Bapak Ibu masing-masing dengan membawa persyaratan tadi, insya Allah untuk minta bantuan diinputkan melalui siak relasi atau sindolala yang ada di desa. Insya Allah Bapak Ibu sudah tinggal nunggu di rumah, nanti akte kelahiran akan kami kirim melalui file PDF, Bapak Ibu bisa nyetak sendiri. Kalau Bapak Ibu membutuhkan yang dicetak oleh Dukcapil, kami pun bisa mencetak dokumen akte kelahiran itu, setelah itu kita kirim melalui pos dengan biaya pengiriman tadi saya atur Rp8.000. Nah, kemudian kalau akte kelahiran ini sudah punya, sekaligus bagi warga Purworejo yang belum usia 17 tahun, pada saat mengurus akte kelahiran, insya Allah kita langsung akan menerbitkan akte, KIA, kartu anak, kartu identitas. Jadi KIA langsung kita terbitkan. Di samping itu juga akta, KK langsung kita ubah. Langsung kita ubah. Sehingga kita langsung akan menerbitkan 3 dokumen sekaligus. Ya akte kelahiran Keng Putro, KK yang sudah ada tambahan Keng Putro, dan KIA untuk Keng Putro. Artinya apa? Dukcapil Kabupaten Purworejo sekarang ini sudah melakukan pelayanan secara terintegrasi, tidak hanya satu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja, tapi sekaligus kita sinkronkan dengan data-data yang lain sehingga dokumen langsung kita terbitkan untuk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya tadi untuk mengurus akte kelahiran, kita tidak memberikan akte kelahirannya saja, tapi langsung
dokumen penyertanya kita terbitkan, KIA-nya kita terbitkan, KK-nya kita terbitkan, sehingga ini semua bisa Bapak Ibu terima dalam waktu 2-3 hari kemudian setelah Bapak Ibu mengirimkan akte persyaratan untuk buat akte kelahiran. Ibu Bapak, pelayanan terintegrasi 3-in-1 seperti yang saya atur, syaratnya cukup 1. Jadi tidak perlu mengumpulkan syarat untuk KIA, syarat untuk perubahan KK, tidak perlu. Begitu Bapak Ibu mengumpulkan syarat untuk pembuatan akte kelahiran anak, langsung otomatis KIA-nya kita terbitkan, KK-nya kita terbitkan. Dengan demikian, ini namanya terintegrasi. 3-in-1. Bahkan untuk perkawinan non-muslim, kita langsung bisa 7-in-1. Jadi langsung 7 jenis dokumen kita terbitkan pada saat Bapak Ibu mengurus akta perkawinan di Dukcapil. Akta perkawinan yang ada di Dukcapil ini hanya untuk warga Purworejo yang non-muslim. Kalau yang muslim itu di KUA, bukan di Dukcapil. Jadi Bapak Ibu yang non-muslim, kalau mengurus akta perkawinan, syarat-syarat untuk mengurus akte perkawinan itu diupload melalui nomor tadi yang untuk seluruh akte. Setelah diupload, nanti Dukcapil akan menerbitkan pertama akte perkawinan untuk suami, yang kedua akte perkawinan untuk istri, yang ketiga kakak baru untuk suami istri yang baru. Kemudian yang keempat, kakak pihak suami yang lama, kita terbitkan baru. Kemudian kakak pihak istri yang lama, kita terbitkan. Kemudian KTP suami sudah berubah menjadi status kawin tercatat. Kemudian KTP istri menjadi status kawin tercatat. Itu pun bisa kita terbitkan sekaligus 7 dokumen, manakala Bapak Ibu melakukan pencatatan perkawinan di Dukcapil sekaligus hanya persyaratan untuk perkawinan saja, dokumen-dokumen lain langsung kita terbitkan sebanyak 7. Setelah itu kita kirim ke rumah Bapak Ibu melalui pos atau JNE. Biayanya berapa? Tetap 8.000 untuk jasa pengiriman, bukan untuk Dukcapil. Dukcapil tetap gratis. Ibu Bapak, demikian beberapa hal terkait dengan pelayanan Dukcapil selama masa COVID ini. Saya yakin dengan cara online dan dengan cara WA, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan dokumen kependudukan yang Bapak Ibu inginkan, dengan tetap kita mudah-mudahan dengan cara semacam ini Bapak Ibu tetap sehat, pegawai-pegawai di Dukcapil semuanya sehat, dan COVID segera menghilang dari Republik Indonesia ini. Harapan kita semua seperti itu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula, yang tidak dihantui oleh adanya penularan COVID-19. Ibu Bapak, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kalau Bapak Ibu mengalami hambatan, mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, bisa diselesaikan melalui acara seperti ini, yang insya Allah tiap bulan kita akan melakukan acara semacam ini paling tidak 2 kali dalam setiap bulan. Mulai bulan ini sudah yang kedua. Nanti September, Oktober kita juga menjadwalkan 2 kali, November juga 2 kali, Desember juga 2 kali. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti mungkin minggu kedua bulan Oktober. Kita nanti jadwalkan. Setelah itu acara yang ketiga minggu keempat bulan Oktober. Acara yang keempat ya. Kemudian yang kelima dan seterusnya. Nanti pokoknya 1 bulan paling tidak kami akan menyapa Bapak Ibu 2 kali dalam 1 bulan. Bisa lebih. Nanti kalau Bapak Ibu memang butuh, kami bisa menambah frekuensi tidak hanya 2 kali, mungkin bisa 3 atau 4 kali dalam 1 bulan, terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk proses administrasi kependudukan. Saya rasa ini, kalau ada masalah silakan di chat atau langsung komunikasi dengan kami melalui forum ini. Dari saya sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas yang telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan di Dinas Kependudukan Kabupaten Purworejo, yaitu pelayanan secara online dan terintegrasi. Lah, macam-macam terintegrasi di sini ada 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, sampai dengan 7 in 1. Artinya, ketika masyarakat mengurus sekali dapat 7 dokumen kependudukan, itu kalau 7 in 1. Kalau 5 in 1 ya sekali ngurus dapat 5 dokumen kependudukan. Nah, sebagai contoh 3 in 1, yaitu seseorang yang ngurus akte kelahiran, otomatis nanti akan dapat KK baru, akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Itu sebagai contoh. Selanjutnya juga kenapa sekarang ini harus pelayanan online, karena online dirasa paling efektif, efisien. Artinya Bapak Ibu semua warga masyarakat seluruh Indonesia maupun Purworejo dalam mengurus dokumen kependudukan itu irit biaya dan irit waktu. Artinya Bapak Ibu semua dalam mengurus kependudukan tidak perlu rawuh ke Dinas Capil, akan tetapi cukup menggunakan HP Android bagi yang punya. Nah, bagaimana jika ada warga masyarakat yang tidak mempunyai HP Android bisa memanfaatkan dengan SIAK yang ada di desa kelurahan, atau dengan minta bantuan dengan pihak desa kelurahan yang memiliki HP Android. Itulah sedikit penjelasan yang berkaitan dengan pelayanan dokumen kependudukan di Dinas Capil Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada waktu ini untuk akan kami pergunakan tanya jawab kepada para peserta yang ada di Zoom meeting ini dengan beberapa ketentuan nanti di dalam tanya jawab. Yang pertama, kami mohon yang akan bertanya menyampaikan identitasnya, terus kemudian alamatnya di mana. Terus yang kedua, pertanyaannya kami mohon singkat, padat, dan jelas. Begitulah Bapak Ibu. Langsung saja akan kami buka pertanyaan yang pertama. Kami persilahkan dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bringin. Maaf ya Bu, ini matanya tidak bisa melihat rodok. Kacamatanya min ini. Kami persilakan dari Desa Blimbing Bruno yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Oh ini pertanyaan. Halo, yang dari Blimbing. Ibu Umi. Ya. Nggih, ini dari Blimbing Bu. Ya. Nggih, pertanyaan saya, jika memang semua bisa dilakukan pelayanan dengan online, tetapi kami masih mempunyai beberapa kendala. Salah satunya adalah jika ada data yang memang kurang sesuai, kami harus masih menyerahkan atau konsultasi ke Capil. Nah, bagaimana menyikapi hal itu dalam artian apakah bisa tidak tatap muka atau datang ke Capil untuk menyerahkan dokumen yang bersangkutan atau bagaimana begitu? Karena saya kemarin mengajukan perubahan data, ternyata saya harus berkonsultasi kepada Bu Umi. Nah, pada waktu sekarang ini kebetulan Bu Umi ada di sini, jadi saya tanyakan langsung begitu Bu. Makasih Bu.
Terima kasih. Mas siapa tadi belum disebutkan ya namanya ya? Mas Blimbing. Oke, saya Joko dari pelayanan Desa Blimbing Bruno. Oh ya, terima kasih Mas Joko. Yang atensinya kaitannya dengan pertanyaan tersebut, monggo. Mungkin Bapak Kepala Dinas dulu yang akan menanggapi, terus kemudian nanti akan kami tambahkan jika belum puas panjenengan, biar puas as. Oke, monggo. Monggo. Jadi, matur nuwun Mas Joko informasinya. Jadi memang kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat Kabupaten termasuk yang ada di desa Bapak Mas Joko di desa Blimbing Bruno, Blimbing, Bu. Pak. Dinas Dukcapil Kabupaten. Nah, memang ada beberapa kendala terkait dengan pelayanan online ini, khususnya yang WA. Yang WA ini kadang-kadang masyarakat dalam memfoto dokumen persyaratan itu tidak bisa terbaca atau kabur. Nah, kasus-kasus yang semacam ini mohon dikirim ulang, tidak harus datang ke Dukcapil. Jadi kalau kasusnya itu persyaratan yang difoto itu kabur, itu mohon dikirim, difoto kembali, kemudian dikirim ulang. Insya Allah kami sudah bisa memproses untuk dokumen yang Bapak dibutuhkan. Namun jika terjadi ketidaksinkronan, jika terjadi ketidaksinkronan data yang ada, misalnya untuk membuat akte kelahiran, nama si bayi di surat dari penolong dengan nama si bayi yang ada di permohonan tidak sama, kita harus meyakinkan yang mau dipakai yang mana. Jangan sampai nanti sudah jadi akte salah. Jadi untuk meyakinkan itu pun saya yakin tidak harus datang ke Dukcapil. Ini bisa dengan data yang tidak sinkron itu untuk disinkronkan dulu kemudian dikirim kembali melalui WA tadi. Nah, untuk pelayanan yang melalui WA memang hambatannya di situ. Tapi kalau yang melalui Sindolala, karena inputnya dilakukan dari desa, insya Allah Dukcapil ini sudah tinggal menarik saja. Menarik data yang sudah diinput melalui Sindolala itu, nah mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Yang jadi masalah, yang masih ada kendala di kami itu adalah pelayanan online yang melalui WA, yang saya tadi matur, WA itu masih semi online, belum online murni, itu masih ada manualnya, karena kita juga harus membaca satu demi satu persyaratan, harus mencetak dulu persyaratan yang Bapak Ibu foto itu, kita cetak, kita baca, kita lihat, kita verifikasi, kalau datanya sudah klop baru kita input melalui siak relasi. Kalau datanya belum klop, yang tadi saya matur ada keserincuan data antara persyaratan 1, 2, dan 3 itu tidak sama, itu memang merepotkan kita. Sehingga bagi masyarakat Kabupaten Purworejo sebelum mengupload dokumen persyaratan, saya mohon untuk diteliti dulu apakah ini sudah sinkron atau belum. Kalau sudah sinkron baru diupload. Kalau belum sinkron sudah diupload, ini yang membuat kami repot. Bahkan ada saya sering menerima komplain dari masyarakat, Pak, akte saya kok belum jadi. Setelah saya cek dokumen persyaratannya itu, di surat dari bidan itu belum ada namanya bayi. Masih kosong. Nah ini kan kita nggak bisa proses. Yang kayak gitu itu. Nah ini kondisi semacam ini itu banyak terjadi di kita, di Bapak Ibu yang melakukan permohonan. Untuk itu saya sangat berharap agar semua dokumen sebelum diupload atau sebelum difoto dipresani dulu, sudah terisi semua belum, kalau sudah terisi semua sama atau tidak antara dokumen satu dengan dokumen berikutnya, kalau sudah sama baru difoto atau di-scan baru dikirim ke kami melalui WA. Setelah itu masalah ini bisa kita hindari adanya ketidaksinkronan data ini.
Tapi sekali lagi, terima kasih Mas Joko. Insya Allah akan kami perbaiki pelayanan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu masyarakat yang sudah mengurus dokumen melalui online itu tidak harus datang ke Dukcapil, kalau ada permasalahan bisa diselesaikan melalui online juga. Karena kita kan memang ke depan mungkin online yang akan menjadi prioritas dalam rangka memberikan pelayanan terbagus bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. Nggih, matur nuwun Mas Joko nggih. Monggo Bu Mi. Mungkin kami tambahkan untuk Mas Joko ya, kaitannya sama tadi yang kaitannya sama pelayanan apakah masih boleh di dinas gitu ya. Memang untuk pelayanan manual itu masih diamanatkan di dalam Permendagri 108 tahun 2019, yaitu pelayanan manual masih diperbolehkan. Akan tetapi itu jika sangat kepepet ya Mas yo. Misalkan permasalahannya itu sangat pelik dan saya harus, karena memang kelemahan saya itu kalau melihat lewat WA itu kami kurang, matanya tidak paham seperti kalau kami bertemu muka, sehingga jika ada permasalahan yang datanya ada bermacam-macam, tetap kami akan bertemu untuk melihat data faktualnya, begitu. Memang seperti itu, Mas Joko. Itu kepepet ya. Kalau kepepet, Mas Joko. Kalau sudah bisa tidak kepepet, ya itulah dijalankan pelayanan dengan online tersebut. Begitu ya, Mas Joko. Semoga marem ya. Monggo. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Banyu Urip. Monggo, kami persilahkan. Ya, halo. Dari Banyu Urip. Iya. Mau menanyakan tentang aplikasi Siak, Bu. Ya, Istiawan, Kasih Pemerintahan Banyu Urip. Monggo. Ya. Itu untuk pencarian biodata. Itu kita kan harus misalnya untuk pencarian berbasis nama lengkap, ada apa itu data BLT dari BKK itu nyasar ke desa kami ada 40 orang, itu alamatnya Banyu Urip semua, nama misalnya namanya apa ya, Bambang Sutrisno misalnya ya. Terus kita nulisnya kan kita nggak tahu ejaan yang betul bagaimana, Bambang Sutrisno itu pakai OE atau U. Itu kan kalau tidak pas sesuai dengan apa ejaan, kita bisa membuka biodata tersebut. Gimana itu, Bu? Sudah. Permasalahannya dengan BLT. Dengan data BLT. Terima kasih. Ya. Mas Setiawan dari Banyu Urip. Kaitannya sama aplikasi Siak, ini kami persilahkan kepada yang berkompeten, yaitu Mas Hanif. Monggo Mas Hanif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Adi, Istiawan Hadi ya. Untuk ya, itu kan dari BLT itu datanya ngambil dari TKSK-nya ya. Iya, itu Pak, kalau kita mau cari nama misalnya itu Bambang Sutrisno, kita taunya Bambang SU, tapi kalau kita kan nggak tahu itu U atau OE, kita salah kita ngetiknya itu kan harus nama lengkap ya, padahal kita kan belum tahu tentu itu nama pakai U atau OE gitu, Mas. Kalau yang dari TKSK itu nanti biasanya dia gini, Mas. Jadi asal ada nick-nya, lalu nick-nya itu nanti nggak sinkron, sama kan dia sinkronisasi dengan data Dukcapil pusat. Jadi nanti yang masuk ke data BLT-nya itu adalah data yang dari pusat. Iya.
Aja salah dan niknya ya, yang penting mungkin diinput nanti dari TKSK itu kan koordinasi dengan kami. Oh ya. Nah, terus gini Mas, satu lagi. Kalau pencarian biodata untuk warga biasa, itu yang misalnya, halo? Pencarian biodata warga harusnya apa? Secara ucapan kita namanya Subarman. Terus padahal di nama dia Soe Barman. Nah, kita kalau nulis Subarman kan nggak keluar nama yang Soe Barman itu, Mas. Itu cara ngantisipasinya gimana kalau kita nggak tahu, misalnya ada spasi atau ada kurang OE atau IE gitu? Untuk itu nanti itu kembali ke TKSK-nya. Ya, dia nyetornya data ke TKSK, nanti TKSK yang verifikasi ke kami. Mas Istiawan dari Banyure, terima kasih atas masukannya. Memang permasalahan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat desa untuk proses sinkronisasi data kalau memang datanya itu tidak ada di desa Bapak Ibu. Karena data yang ada di TKSK itu merupakan data yang diambil dari Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja saran saya, kalau mengalami kesulitan semacam tadi, kita harus punya variabel lain yang bisa dipakai untuk kata-kata kunci. Misalnya variabel data tanggal lahir, variabel data nama orang tua, insya Allah dengan 2 tambahan variabel data itu akan cepat. Dan itu mungkin di desa, karena desa itu hanya untuk desanya sendiri. Kalau itu orang sudah pindah dari desa Banyu Urip, kemudian pindahnya ke desa di kecamatan lain dari Banyu Urip, jelas tidak bisa dilihat dari desa Bapak. Nah, itu yang bisa melihat nanti dari Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Purworejo. Nah, terkait dengan itu, tadi teman kami sudah menyarankan bagi yang tidak ketemu ya kembalikan ke TKSK. Nanti TKSK itu yang akan membawa data itu ke Dukcapil untuk disinkronkan data yang ada di itu Kementerian Sosial dengan data yang ada di Dukcapil. Setelah disinkronkan dengan variabel data tadi, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua, insya Allah ketemu orang itu sekarang di mana. Insya Allah ketemu. Kalau ada tambahan variabel data, tidak hanya nama saja. Karena Bambang Sutrisno itu, nama Bambang Sutrisno itu banyak banget se-Indonesia. Tapi kalau tanggal lahirnya mungkin tinggal sedikit, begitu ditambah variabel nama orang tua, akan ketemu. Nama orang tua kok masih sama, tanggal lahirnya sama, itu tinggal sedikit sekali, pasti ketemu. Yang sudah-sudah kami melakukan pencarian data yang tidak ada di masing-masing desa itu, dengan variabel tempat tanggal lahir dan variabel nama orang tua, kita tambahkan untuk proses pencariannya akan semakin cepat dan semakin mudah diketemukan. Jadi untuk masalah-masalah itu Mas Istawan, tolong dicatat saja masalah itu, kemudian dikembalikan ke petugas dari Dinas Sosial, untuk nanti Dinas Sosial membawa ke Dukcapil dengan membawa tambahan variabel itu, misalnya tidak dalam waktu lama, cukup sebentar itu bisa ketemu orang ini tinggal di mana sekarang atau berada di mana. Nah, teman-teman Pak Istawan, tidak usah kesulitan. Pokoknya sekarang Bapak Ibu catat mawon, kirimkan ke Dinas Sosial atau ke kami, nantilah kami bantu untuk proses pencariannya. Sekarang piantune ten pundi, segera bisa diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, teman-teman Pak Istawan, terima kasih masukannya.
Terima kasih. Kelihatannya masih ada mau yang bertanya lagi. Monggo kami persilahkan, masih ada waktu. Nampaknya ini sudah pada ngantuk ya. Maka masih ada waktu sedikit ini, meskipun mengikuti acara Zoom meeting kelihatannya sudah nggak ada yang bertanya, pada ngantuk kali, maka ini ada waktu sedikit akan kami pergunakan untuk menyampaikan beberapa informasi tentang pelayanan Disdukcapil sesuai dengan peraturan-peraturan regulasi yang baru, yaitu yang berkaitan dengan pindah datang. Di mana yang dulu itu orang pindah datang harus ada pengantar RT, RW, desa, begitu. Sekarang pengantar itu sudah tidak diperlukan lagi. Cukup membawa KK, KTP, terus kemudian mengisi formulir pendaftaran pindah itu langsung dibawa ke tempat pelayanan, langsung akan diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan permohonan. Begitu, itu mengenai surat pindah. Lah, bagaimana jika yang pindah itu anak di bawah 17 tahun, maka ini hal yang baru. Anak yang pindah di bawah 17 tahun, maka harus menyertakan surat pernyataan penitipan atau kesanggupan menerima dan menyerahkan pengasuhan anak, begitu. Itu yang anak di bawah 17 tahun. Surat pengasuhan anak, surat pengasuhan anak, surat pernyataan pengasuhan, dan yang akan ditumpangi itu menerima, begitu. Itu ada serah terima surat pengasuhan anak. Itu jika yang terjadi pindah adalah anak di bawah 17 tahun. Terus kemudian yang selanjutnya ini kelihatannya masih pada awam, kaitannya sama surat SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat. Ini memang di dalam Perpres 96 tahun 2019 sana ada bahwa bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri, akan tetapi di dalam KK sudah bunyi kawin, maka anaknya bisa dibuatkan akte kelahiran dengan prakse. Begitu. Ini yang hal baru sekali, sehingga kami mohon untuk hal ini, perkawinan siri akan tetapi di dalam KK sudah bunyi kawin, bisa anaknya dibuatkan akte kelahiran pasangan suami istri dengan akte prase, begitu. Monggo ini disampaikan sehingga bagi warga masyarakat yang telah melakukan nikah siri, anaknya bisa memiliki akte kelahiran pasangan suami istri. Begitu ya, dengan syarat, tapi Pak jangan dilupakan itu, syaratnya di dalam KK sudah bunyi kawin. Akan tetapi kalau yang siri-siri belakang sudah tidak bisa, karena masih belum kawin tentunya. Di kakaknya maksudnya. Di kakaknya maksudnya ya. Mungkin begitu bisa dipahami. Apa ada pertanyaan? Monggo ini kami pancing. Ya. Kami persilahkan, monggo Bapak Ibu peserta. Nyerip lagi. Buat kakak karena menyambung. Halo. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari yang menanggapi ini bisa dari dia. Ini dari dia. Oh, dari Bu Diah Indrawati. Allah ya. Orang dalam. Terima kasih Bu Diah Indrawati yang telah atensi terhadap acara ini.
Pertanyaannya kami bacakan, J. Izin bertanya Bapak Ibu, dari ada warga yang akan merubah KK karena nama orang tua berbeda. Misal di KK namanya Suro. Sedang yang kenyataan surat nikah ijazah bernama Ahmad Turno. Bagaimana caranya dan apa saja persyaratannya? Terima kasih. Nah, ini biasa masyarakat itu yang terjadi karena memang kami jawab ya, karena memang masyarakat itu zaman dulu kala mempunyai lebih dari satu nama. Biasanya nama misalkan ini Bapak Kepala Dinas Ahmad Kasinu alias Turono gitu. Atau bahkan kemarin haji dirubah lagi namanya menjadi Muhammad Abdullah siapa gitu, itu biasa. Sehingga masyarakat mempunyai kemungkinan ada 3 nama. Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah mempunyai akte kelahiran, maka kuncinya disesuaikan dengan akte kelahiran. Atau sudah mempunyai ijazah, maka disesuaikan dengan ijazahnya. Begitu ya Bu. Dengan setelah membawa data dukung ijazah atau akte kelahiran, kemudian mengisi form perubahan data F105. Kalau sekarang di Permendagri baru F106. Begitu. Nah, setelah itu semua disampaikan, kalau mau LLN tentunya di-upload semua, data dukungnya di-upload, terus kemudian ngisi surat pernyataan perubahan data bermetre 6.000, di-upload lagi, terus kemudian kami akan melayani. Begitu caranya, Nggih, Bu Diah. Semoga Bu Diah sudah paham. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Monggo, dengan tadi kawin siri masih ada pertanyaan apa enggak? Monggo kami persilakan. Masih, Bu. Katae Pak Bimbing ngertakon meneh. Wih. Banyurip. Oh, Banyurip, monggo. Banyurip. Oke. Menanggapi yang tadi kawin siri, itu jika di KK nama suami istri sudah kawin, anaknya bisa dibuatkan akte kelahiran. Itu kawinnya tertulis kawin belum tercatat apa sudah tercatat? Caranya, Bu. Kalau cuma kawin yang kakak dulu, kalau kakak yang dulu kan masih kawin, gitu aja. Iya, kawinnya belum tercatat. Karena belum punya surat nikah. Kecuali kalau kemudian menyerahkan fotokopi surat nikah ataupun memperlihatkan, maka akan kami catat nomor surat nikahnya dan tanggal pernikahan, maka nanti akan berubah jadi kawin tercatat. Nah, yang di dalam SPTJM itu karena nikahnya siri, maka di dalam KK berarti kawin belum tercatat. Begitu, ya. Pak Banyurip. Yang untuk aktenya anak tadi gimana? Oh, aktenya anak. Ya, akta anak. Terus gimana? Katanya tadi jika nikah anak pasangan siri, suami istri. Monggo mungkin yang lebih kompeten, ini kan kami sampaikan bentuk aktenya seperti apa. Monggo Ibu Tutut, kami persilahkan untuk menanggapi. Terima kasih, Mas. Yeah. Tadi mungkin minta penjelasan tentang akte yang perkawinannya dengan perkawinan nikah siri ya. Tapi di kakaknya sudah tercantum, sudah kawin dan tercantum nama ayah orang tuanya. Ayah ibu ya lengkap ya. Ya, nah itu akte kelahirannya itu nanti berbunyi dengan frasa, Mas.
sama, tapi dengan frasa. Nah, mungkin itu bisa diisbatkan ya Pak Kepala ya, kalau memang mau mensahkan anaknya itu menjadi anak sah dari perkawinan pasangan suami istri. Jadi akte itu ada 4, yaitu 1 akte kelahiran yang normal, yaitu pasangan suami istri. Yang kedua, akte perkawinan siri yang di kakaknya sudah tercantum Bapak Ibu. Dengan menggunakan frase ya Mas ya. Nanti itu mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, mungkin untuk bisa disahkan yaitu dengan isbat iya di pengadilan agama menjadi anak sah dari pasangan suami istri. Terus yang ketiga, mana Mbak? Itu akta kelahiran yang anak baru lahir ditemukan tapi tidak jelas keberadaan orang tuanya atau identitas orang tuanya atau asal usulnya. Nanti juga ada akte kelahiran anak tanpa asal usul. Syaratnya yaitu dengan berita kehilangan polisi dan surat pertanggungjawaban mutlak atas ditemukannya anak tersebut, kebenaran data anak tersebut. Terus yang keempat, akte kelahiran, apalagi Bu? Sudah Mbak? Sudah ya? Sudah Mas? Jelas Mas? Oh ya, ya sudah. Ya sudah. Sudah Bu. Oh ya. Gini Mas, maksudnya dengan frasa itu tetap disebutkan berbunyi anak pasangan dari suami istri. Di bawahnya ada keterangan dengan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mas. Oh ya. Itu Mas? Ye. Ya, mungkin kalau kurang jelas bisa menghubungi atau telepon lewat humas kami, yaitu ada teleponnya yang sudah biasa dipasang di web. 0811 2654 171. Ya. Itu Mas, monggo silahkan mengurus akte, tidak ada yang sulit. Semua mudah, murah, urus sendiri Mas. Jadi buat gratis. Murahnya berarti kalau lewat online tuh katanya tadi sama Bu Umi. Murah, efisien, irit biaya, jadi tidak perlu ongkos bensin, tidak perlu tenaga datang rawuh ke Dukcapil. Terima kasih Mas, matur nuwun. Terima kasih Bu. Bosnya Bu Umi, matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Akhirnya pertemuan ini sudah selesai karena sudah cukup waktu sehingga kami tutup acara Zoom meeting ini. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam menyampaikan ini kami banyak kekurangan, kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup semuanya, saya minta dibuka semua kameranya, kita kelihatan foto. Nanti kita capture dulu buat bahan berita kita juga. Oke. Mohon yang lain yang belum open kameranya, mohon di open.
Belum semua ya, itu yang dari Pemdes Ngagwe, Mas Dodi Agus, Tariharjo, Pak Gusbi, Mas Iswanto, Mas Indra. Oke. Wis. Oke. Oke, ya sudah. Oke. Hari ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua acaranya.